Film horor adalah genre yang memiliki potensi yang paling besar untuk menjadi kekuatan dari industri film Indonesia di dunia. Bahwa tidak pernah sebenarnya secara permanen genre horor disebut genre kelas 2 atau kelas B. Ada masa di mana film horor tidak menjadi genre yang terhormat, tapi pada dasarnya sejak zaman dahulu kala film horor adalah genre justru yang memberikan eksplorasi. Dan kenapa saya sangat cinta kepada film horor? Film horor adalah cerminan yang paling jujur dari masyarakat. Film horor selalu mencerminkan situasi dari masyarakat pada zamannya. Kalau kita lihat misalnya tadi ada Atomic Years, masa-masa atomik setelah pasca perang nuklir Hiroshima Nagasaki. Ada masa perang dingin, muncul film Invasion of Body Snatchers. Film Indonesia sekarang banyak menampilkan mistisisme dan tahayul. Itu adalah masyarakat Indonesia. Terserah kita mau mengubahnya apa enggak, tapi film horor adalah cerminan dari masyarakat Indonesia dan di mana saja pada zamannya. Kalau kita berbicara soal kultur Indonesia, budaya orang Indonesia kenapa sangat dekat sekali dengan mistisisme, tahayul. Kita membutuhkan satu sesi diskusi yang sangat panjang. Cuman saya pernah membaca satu teori yang mengatakan, mencoba untuk menjelaskan kenapa orang Indonesia sangat dekat dengan yang namanya tahayul. Disebabkan karena pertama, letak Indonesia ini sangat unik dan sangat prone to natural disaster karena kita berada di pertengahan atau persimpangan dari 3 lempeng tektonik. Yang pertama lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Dan kita punya 127 aktif volcano, gunung berapi yang aktif. Jadi karena banyak sekali bencana alam ya dari zaman dahulu kala, orang-orang Indonesia itu mencoba untuk mengontrol bencana alam ini untuk bisa tidak sampai membuat mereka celaka dengan cara meminta bantuan dari banyak pihak. Ada yang meminta bantuan kepada yang sudah ada Tuhannya, tapi mereka juga berusaha, kita dulu juga berusaha untuk meminta bantuan dari entity yang kita ciptakan sendiri. Sehingga muncullah beberapa sosok-sosok yang karena dipercaya dari mulut ke mulut akhirnya menjadi karakter setan, karakter hantu, atau karakter entity yang bisa memberikan kita bantuan. Dan ini diperkuat oleh seorang penulis, seorang psikolog yang sangat terkenal di dunia. Dia juga seorang penulis yang mengkhususkan ke bidang tahayul, termasuk bidang tahayul di Asia, termasuk Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa orang Indonesia sangat percaya tahayul karena kita mencoba untuk mengontrol masa depan kita. Karena kita merasa diri kita sendiri tanpa adanya entity di sekitar kita yang tidak terlihat, tidak akan bisa kita mampu mengontrol masa depan kita dan nasib kita. Jadi kita menciptakan sendiri untuk bisa memberikan bantuan kepada kita. Bantuan selain agama, selain Tuhan. Kalau misalnya kita tetap bersikeras pada narasi bahwa film Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bioskop harus memberikan privilege kepada film Indonesia, ini akan mengakibatkan perfilman Indonesia yang kerdil, yang hanya berkembang karena diberikan fasilitas dan privilege. Film Indonesia harus bisa maju karena film Indonesia sendiri layak mendapatkan tempat yang lebih tinggi dari film luar. Dengan cara pemberian fasilitas dan privilege tidak, tapi dengan cara bagaimana kita sebagai insan film Indonesia bisa menjadi sumber daya manusia yang sangat powerful, sehingga bisa menciptakan industri film yang sustainable. Dan kita akhirnya akan menguasai secara organik, tidak karena diberikan fasilitas.